Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala bagian 2. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan menggunakan bahasa Suryani dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengisahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah trinitas ketuhanan seperti di Injil yang sekarang beredar. Kitab Injil sudah mengalami beberapa perubahan. Kitab Injil saat ini yang ditemui hanyalah Perjanjian Baru yang terdiri atas 4 versi Injil yang disebut-sebut sebagai karya-karya sahabat Yesus, yakni Injil Matius, Injil Yahya, Injil Lukas, dan Injil Markus. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa alaihissalam. Kitab Suci Al-Quran. Kitab Suci Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Surat yang pertama kali turun yaitu Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Sedangkan surat yang terakhir turun yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 saat Rasulullah SAW menunaikan haji wada di Padang Arafah. Biasakan baca Quran. Jadi mulai sekarang kalau saya sarankan sama sekali, kalau Anda sudah biasa baca Quran 1 hari 1 lembar, naikin dosisnya. 2 lembar, 3 lembar sampai sejus 2 juz gitu loh. Dinaikin terus. Dia akan jadi obat, dia akan jadi penyembuh, dia akan jadi berkah yang luar biasa. Tiba-tiba Anda pengen belajar tentang arsitek, Al-Quran ngajarin Anda nanti. Asal Anda dekat atau kita dekat sama Al-Quran. Anda pengen belajar ekonomi, tiba-tiba dengan kuasa Allah, Al-Quran mengajarkan kita tentang itu. Begitu hikmah Quran itu. Rasul tidak pernah mengutus Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat untuk belajar ekonomi atau belajar militer ke Roma atau Persia loh. Yang diajarkan apa? Al-Quran. Dahsyatnya Quran. Sayangnya kita zaman sekarang tidak terlalu dekat sama Quran. Maka salah satu yang saya sarankan supaya kita lebih dekat dengan Quran, declare yourself, nyatakan diri Anda, ana sahibul Quran. Saya mau jadi sahabatnya Quran. Semua akan mati. Kita, saya, semua. Tapi Quran nanti akan menemani kita. Maka jadikan kita sebagai sahabat Quran. Sedih dikit, baca Quran. Bahagia sedikit, baca Quran. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Sehingga nanti apa? Handphone Anda mulai sekarang, saran saya, gak ada istilah kecuali Quran sama kajian. Kalau mau pinter. Mobil Anda misalkan masih ada CD-CD lagu, musik, segala macam, ganti sama kajian. Bisa di-download sekarang semua kan. Saya alhamdulillah di mobil saya itu ada 600, ada 700 judul kajian. Jadi gak habis-habis ya. Siro itu semua ada, perang Uhud, Badar, semua ada. Jadi sejam kalau saya macet, saya sudah dapat 1 ilmu misalnya. Gitu polanya. Anda yang biasa jogging, jangan lagi dengar musik, dengerin Quran waktu jogging. Gitu, ya. Jadi kan dahsyat tuh, tiba-tiba kok saya jadi pintar dan minta. Ketika kita baca Quran sama sekalian, minta sama Allah, ya Allah, dengan wasilah keberkahan Quran ini, cerdaskan diriku. Bisa minta kayak begitu. Dengan wasilah Quran yang ku baca ini, ya Allah, maka hilangkan penyakitku. Bisa kayak begitu. Dengan wasilah Quran ini, ya Allah, maka izinkan aku ketika aku mati nanti aku bisa membaca dia, ya Allah. Gitu. Asik, Pak. Jadi nanti kematian itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama Al-Huda, artinya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya obat atau penawar. Az-Zikir, artinya peringatan akan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima Alkitab, artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Isi pokok Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Yang ketiga, akhlak. Akhlak seorang hamba kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia.
Yang selanjutnya kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar. Yang terakhir, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antara keistimewaan Al-Quran yaitu yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya hingga akhir zaman. Yang ketiga, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang keempat, membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.